Halo, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, HJK. Bagi Anda, bagi anak-anak juga yang mengikuti video saya perlu rawat dulu informasi di video terdahulu. Di video yang pertama mengenai email saya, ya. Yang benar emailnya adalah 3biru.arts@gmail.com, ya. 3biru.arts@gmail.com. Email ini saya gunakan untuk menerima masukan dan juga menerima karya-karya dari Anda, dari anak-anak, sebagai cara saya untuk mengajak Anda untuk secara aktif berinteraksi di dalam channel saya ini. Jadi saya bukan hanya sekedar berbagi, tetapi saya juga ingin mengajak kalian untuk ayo kita juga berbagi. Talentamu, karyamu silahkan ditampilkan di channel ini. Syaratnya tidak boleh mengandung sara atau pornografi, ya. Nah, sebelumnya yang belum pernah mengikuti channel saya, silahkan klik like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video dari saya. Karena saya akan mengajarkan banyak hal yang sifatnya mendasar sekali. Jadi saya akan mulai dari hal yang mendasar bagi Anda yang sudah expert, yang sudah punya pengetahuan dan pemahaman dalam seni menggambar secara lebih tinggi. Silahkan Anda juga kalau mau berbagi di dalam channel saya, tapi saya di sini menggunakan channel ini untuk mengajak siapa saja yang berminat untuk menggambar, ya. Maka saya akan memulai dari hal-hal yang mendasar. Kemarin di video yang pertama saya sudah menunjukkan 4 komponen dasar, 4 hal mendasar yang terkait dengan dunia menggambar ataupun desain, yaitu titik, garis, bidang, dan ruang. Semua karya seni gambar terkait dengan titik, garis, bidang, dan ruang. 3 biru. Oke? Nah, maka silakan yang kemarin belum mengikuti video pertama saya, lihat ya, ditonton. Di dalam video saat ini, kali ini saya akan menunjukkan mengenai alat atau media menggambar. Ada banyak alat. Saya biasanya menggunakan krayon, ya, sebagai sarana saya untuk melukis, alat saya untuk melukis. Tapi ada banyak alat yang saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakan merek-merek tertentu atau bagaimana, tapi gunakan yang nyaman, gunakan yang mudah, yang cocok, yang dapat Anda cari dimanapun. Nah, ada banyak untuk pemula bisa Anda gunakan pensil grafit. Saya akan tunjukkan di sini jenis-jenis ukuran pensil grafit bagi yang belum tahu. Oke? Pada dasarnya pensil grafit dibagi 3 berdasarkan tingkat kekerasan dan kelunakannya. Yang itu nanti pengaruhnya kepada hitam, makin hitam atau makin kurang hitam. Oke? Yang pertama adalah yang lunak dulu, ya. Saya tunjukkan yang lunak dulu. Kemudian nanti yang kedua adalah yang sedang. Nah, kemudian yang ketiga nanti adalah yang keras. Oke. Yang lunak ini biasanya
diberi kode pensil yang lunak, diberi kode 2B. Ini adalah yang paling sering kita kenal ya, 2B ini di dalam ujian menghitamkan, gitu, ujian yang berbasis komputer begitu. 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Ya, kadang-kadang ada yang 9B atau E. Ini adalah yang paling hitam, paling pekat gitu ya, paling hitam, paling lunak. Kemudian yang sedang itu adalah kodenya adalah B. B ini black gitu ya, singkatan dari black. Kemudian F. F ini adalah firm. Kemudian H. H ini hard. Biasanya hard ini bisa digabungkan ke dalam jenis pensil grafit yang sedang, kekerasannya sedang, atau bisa dimasukkan dalam yang kekerasannya keras. Tapi di sini saya masukkan ini di dalam sedang. Nah, yang tingkat kekerasannya keras itu biasanya diberi kode 2H, 3H dan seterusnya sampai dengan 9H ya, sama dengan yang di atas ini, 2H sampai 9H. Ini adalah tingkat kekerasan pensil grafit yang nantinya berpengaruh kepada warna dari gambar yang kita hasilkan. Biasanya yang pensil keras dan sedang ini biasanya digunakan untuk gambar-gambar teknik. Jadi di gambar arsitektur yang menggunakan gambar teknik ya, yang presisi dan garisnya tidak terlalu tebal, tidak terlalu banyak serpihan di gambarnya, tetapi menunjukkan alur goresan yang jelas, yang tegas, yang jernih begitu. Itu biasanya menggunakan pensil yang sedang atau yang keras. Sedangkan jika kalian menggunakan pensil untuk sketsa, sebaiknya menggunakan yang lunak. Bisa 2B atau kalau saya sarankan bisa mulai 4B. 4B ke atas ya. Bagi yang belum biasa, mungkin tingkat ke pensil yang lunak itu bisa mengganggu goresan. Tetapi bagi yang mau mencoba nggak masalah. Jadi saya tidak membatasi Anda untuk menggunakan jenis nomor pensil yang seperti apa. Kembali saya sarankan, saya juga tidak menyarankan saat ini, saya juga tidak mau menyarankan harus pakai merek ini, pakai ini, tidak. Tapi saya sarankan Anda gunakan yang nyaman, yang paling enak Anda gunakan ya. Saya sarankan untuk awal mungkin untuk sketsa bisa gunakan 3B, 4B ke atas. Tapi kalau memang untuk pekerjaan yang sifatnya gambar teknis, bisa digunakan yang sedang atau keras. Nah, dalam hal ini, dalam channel saya akan banyak berbicara mengenai sketsa. Jadi nanti yang lunak gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah ukuran pensil, di mana pensil ini nanti kita gunakan sebagai alat untuk membuat outline ataupun draft. Draft itu adalah sketsa kasar gitu ya. Nah, outline itu adalah garis luar yang mempertegas gambar. Jadi pensil biasanya kita gunakan untuk fungsi seperti itu. Sedangkan untuk
rendering atau arsir atau pewarnaan bisa digunakan banyak media. Salah satunya yang saya gunakan adalah krayon ya, tapi silakan digunakan yang paling cocok. Nah, ini yang saya sudah bicara tentang pensil. Kemudian yang nanti yang saya juga akan menunjukkan alat lain di dalam dunia menggambar ataupun seni lukis. Ada juga yang disebut pisau lukis seperti ini ya. Contohnya ini ada berbagai macam ukuran pisau lukis. Ini nanti kalau Anda semua sudah mulai mantap untuk belajar melukis, Anda bisa mungkin suatu saat melengkapi dengan media ini kalau cocok ya. Jadi ini adalah pisau lukis yang biasa digunakan untuk menggambar dengan cat minyak atau cat akrilik. Oke. Ada juga kuas. Kuas ini juga ada berbagai ukuran. Ini yang saya ambil ada yang besar supaya terlihat dengan jelas begitu ya. Nah, ada juga kuas lukis yang ujungnya kecil seperti ini. Ini biasa digunakan untuk melukis garis-garis yang kecil, yang detil ya. Saya tunjukkan di sini alat-alat yang dapat kita gunakan. Nah, setelah kita tahu alat-alatnya, kemudian kita tahu kegunaannya, pilih yang paling nyaman. Ingat, yang paling nyaman saja ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita bicara mengenai alat-alat, seperti yang saya katakan tadi, pensil biasanya digunakan untuk outline atau sketch draft. Tetapi pensil, terutama yang ukuran lunak, bisa juga digunakan untuk rendering atau pewarnaan atau arsiran. Nah, sekarang saya akan ajarkan juga mengenai arsiran. Ya, arsiran. Ini harus ada latihannya ya. Nanti dicoba di rumah. Saya harapkan kalian mencoba supaya bisa tahu progresnya, bisa tahu geraknya, bisa tahu perkembangannya. Oh, saya sudah bisa sejauh ini gitu ya. Arsiran saya akan tunjukkan bahwa kita menggunakan arsiran dengan freehand drawing gitu ya. Nah, jenis tarikan tangan itu harus dilatih dengan arsiran. Maka saya akan tunjukkan arsiran dasar. Ini saya membuat garis lurus ya, dengan tanpa penggaris. Bagi yang belum terbiasa harus dicoba. Kalau tidak dicoba nggak akan bisa gitu ya. Nah, kotak ini nanti Anda harus coba bikin ya. Ini saya tunjukkan dulu cara mengarsir. Saya akan tunjukkan mengarsir dengan kerapatan tertentu. Oke. Ini arsirannya akan saya tunjukkan seperti ini. Ya, saya mulai dari diagonal, kemudian itu ya, dibagi lagi, yang tengahnya dibagi lagi, tengahnya dibagi lagi, dibagi lagi, terus sedemikian rupa sampai arsiran ini memiliki kerapatan tertentu. Ini saya menggunakan krayon supaya gambarnya lebih jelas. Tapi untuk latihan pertama,
sarankan Anda menggunakan pensil, khususnya jangan yang tinggi-tinggi dulu, gunakan paling tidak 3B atau 2B ya. Boleh gunakan yang B juga nggak apa-apa. Gunakan pensil-pensil tersebut untuk mengarsir gitu ya. Nah, arsiran ini adalah teknik mendasar untuk melatih tangan kita membuat goresan-goresan, sehingga pada saat kita harus mewarnai itu kita bisa melakukan pewarnaan dengan goresan yang mantap, dengan goresan yang tidak ragu-ragu begitu ya. Nah, coba sekarang saya beri tugas kalian untuk membuat tanpa penggaris ya, kotak bujur sangkar, maksud saya bujur sangkar dengan ukuran 3 cm kira-kira, 3 cm dan 3 cm, kemudian 10 cm kali 10 cm. Nah, dari 2 bujur sangkar itu kalian arsir ya, bikin beberapa bujur sangkar begitu ya. Kalian arsir diagonal seperti ini, kemudian kalian arsir juga horizontal ini ya. Kalian arsir diagonal, kalian arsir horizontal, juga kalian arsir vertikal, dan lakukan ini dengan tanpa penggaris ya. Kalau kita membuat gambar teknik dulu di masa saya kuliah dulu itu bisa pakai begini, bisa pakai penggaris begini ya. Tetapi yang saya ajarkan saat ini adalah membuat seni lukis, karya seni lukis, bukan gambar tekniknya gitu ya. Jadi lebih ke arah nanti kita belajar menggambar gambar presentasi kalau di arsitektur. Tapi ini nanti ya, pelan-pelan. Yang penting kita belajar menggambar dari tingkat dasar dulu. Coba gambar bujur sangkar 3x3, 3 cm x 3 cm dan 10 cm x 10 cm. Kemudian isi bujur sangkar itu dengan garis diagonal, horizontal, dan vertikal. Silakan dilakukan, dan yang sudah mencoba kirimkan contoh karya ke email tigabiru.arts@gmail.com. Kita evaluasi sama-sama, kita nilai sama-sama. Nggak masalah, tidak usah malu, tidak usah kok garisnya kok mencong-mencong begitu ya, nggak lurus, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Coba lakukan itu, dan nanti tahap demi tahap kita akan melakukan banyak hal lain yang dapat membantu kita untuk makin berkembang gitu ya. Jadi untuk video kedua ini sudah saya jelaskan mengenai alat, dan kita coba tahap awal menggambar dengan arsiran, karena arsiran ini penting di dalam perkembangan nanti pada saat kita harus mewarnai itu. Kalau goresan garis kita sudah mantap, itu akan menyenangkan gitu ya. Contoh saya tunjukkan contoh saja. Kalau kita menggambar dengan
arsiran itu mungkin nanti kita akan bisa lihat kalau kita misalnya menggambar kaca mobil gitu ya. Nah ini misalnya begitu. Kaca mobil ini akan terkesan sebagai kaca dan bukan terkesan sebagai material lain, itu bisa dengan arsirannya. Contoh begini, saya akan tunjukkan. Ini seperti ini. Ya. Jadi kilau atau glare atau kilat dari sebuah benda kaca akan nampak dari cara arsirannya. Ya, misalnya begini. Ini hanya salah satu contoh, ya. Tapi pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah berlatih. Saya ulang tugasnya, ya. Bikin bujur sangkar 3 cm x 3 cm dan 10 cm x 10 cm. Kemudian isi dengan arsiran diagonal, horizontal, vertikal. Kemudian kirimkan ke 3biru.arts@gmail.com dengan nama kalian, ya. Oke, untuk video kedua ini saya cukupkan sekarang. Dan yang belum klik like dan subscribe, jangan lupa like, subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.